Halo, nama saya Kenny Antonio Kiswanto dari kelas 103. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan soal perdaksamaan linear dua variabel yang sudah saya kerjakan. Soal pertama yaitu tentukan daerah penyelesaian sistem perdaksamaan linear dua variabel berikut. Di dalam soal pertama terdapat 4 persamaan. Yang pertama adalah 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 6. Lalu yang kedua adalah x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 9. Lalu x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu saya menggambar garis sumbu x horizontal dan garis sumbu y vertikal. Untuk mencari tahu bagaimana saya dapat mencari tahu gambar untuk garisnya, maka saya memisalkan untuk persamaan pertama, jika x-nya 0 maka y-nya adalah 6. Dan jika y-nya 0 maka x-nya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3. Lalu saya menggambarkannya pada titik 0,6 dan titik 3,0. Dan ini adalah garis persamaan pertama yaitu 2x ditambah y kurang dari 6. Lalu untuk persamaan kedua yaitu adalah x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 9. Maka saya misalkan x-nya 0, maka y-nya adalah 9 dibagi 3 yaitu 3. Dan jika y-nya 0, maka x-nya adalah 9. Lalu saya menggambarkan garisnya. Di sini adalah 0,3 dan di sini adalah 9,0. Maka saya dapat memperoleh garis persamaan kedua yaitu x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 9. Lalu selanjutnya adalah cara mencari tahu bagaimana mendapatkan daerah yang diarsir. Yang pertama adalah untuk persamaan pertama. Karena ini adalah kurang dari atau sama dengan, berarti membuktikan bahwa yang bagian diarsir adalah bagian yang di bawah. Dan juga halnya sama dengan persamaan yang kedua. Lalu untuk yang x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, berarti mereka arsirnya ke atas atau ke samping kanan, karena ini membuktikan bahwa x dan y-nya lebih dari 0. Maka dengan itu terdapatlah himpunan penyelesaiannya yaitu di sini, karena terdapat semua arsiran dari setiap garis-garis tersebut. Lalu untuk soal yang kedua, persamaan pertama adalah 6x ditambah 5y lebih dari atau sama dengan 30. Terus persamaan kedua adalah x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Lalu x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Maka saya menggambarkan garis sumbu x dan sumbu y dahulu. Lalu saya mencari titik sumbu x dan sumbu y untuk setiap persamaan. Yang pertama adalah persamaan pertama. Jika saya misalkan x-nya 0, maka y-nya adalah 30 dibagi 5 yaitu 6. Dan jika saya misalkan y-nya adalah 0, maka x-nya adalah 30 dibagi 6 yaitu 5. Lalu untuk persamaan kedua, jika saya misalkan x-nya 0, maka y-nya adalah 12 dibagi 4 yaitu 3. Dan jika saya misalkan y-nya 0, maka x adalah 12. Maka dengan itu saya dapat mendapatkan titik-titik sumbu tersebut. 0,6 di sini dan 5,0 di sini, maka saya mendapatkan garis dari persamaan pertama. Lalu 0,3 di sini dan 12,0 di sini, maka saya mendapatkan persamaan garis dari persamaan kedua. Lalu selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana yang diarsir. Untuk persamaan pertama yaitu garis yang ini. Garis ini diarsir ke atas karena ada tanda lebih dari atau sama dengan, berarti menunjukkan bahwa persamaan ini lebih dari 0. Berarti
arsirnya ke atas. Dan untuk persamaan kedua yaitu X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12, berarti yang diarsir adalah bagian di bawah seperti soal yang ada di atas. Lalu untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 dan itu juga sama dengan yang di atas. Maka kita dapat mencari himpunan penyelesaiannya itu di sini, karena di sini adalah bagian di mana terdapat semua arsir dari garis-garis tersebut. Lalu selanjutnya adalah soal ketiga. Soalnya adalah tukang kue membuat dua macam kue untuk dijual. Kue jenis A memerlukan 50 gram gula, 150 gram tepung, dan 50 gram mentega. Kue jenis B memerlukan 100 gram gula, 100 gram tepung, dan 50 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 4 kg gula, 6 kg tepung, dan 3 kg mentega. Agar satuannya sama, maka 4 dikali 1000, 6 dikali 1000, dan 3 dikali 1000, dan hasilnya adalah 4000 gram, 6000 gram, dan 3000 gram. Maka persamaan pertama diperoleh adalah 50X ditambah 100Y kurang dari atau sama dengan 4000, lalu disederhanain dengan membagi 50. 50X dibagi 50 adalah X, 100Y dibagi 50 adalah 2Y, 4000 dibagi 50 adalah 80. Lalu 150X dibagi 50 adalah 3X, 100Y dibagi 50 adalah 2Y, 6000 dibagi 50 adalah 120. Lalu 50X dibagi 50 adalah X, 50Y dibagi 50 adalah Y. Lalu 3000 dibagi 50 dan 60. Dan juga persamaan keempat dan kelima adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu selanjutnya saya menggambarkan garis X dan garis Y. Untuk mencari titik potong untuk persamaan pertama, maka saya misalkan X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 80 dibagi 2 yaitu 40. Dan saya misalkan Y-nya adalah 0, maka X-nya adalah 80. Lalu untuk persamaan kedua, saya misalkan adalah X-nya 0, maka Y-nya adalah 120 dibagi 2 yaitu 60. Lalu saya misalkan Y-nya adalah 0, maka X-nya adalah 120 dibagi 3 yaitu 40. Lalu untuk persamaan ketiga, saya misalkan X-nya 0, maka Y-nya adalah 60. Dan misalkan Y-nya 0, maka X-nya adalah 60. Dengan itu saya dapat memperoleh titik-titik potong untuk setiap persamaan. Untuk persamaan pertama adalah 0,40 dan 80,0. Dan ini dapat kita gambar dan hasilnya adalah garis untuk persamaan X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80. Lalu 0,60 dan 40,0, maka dengan itu saya dapat persamaan mendapatkan garis persamaan kedua yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120. Lalu untuk persamaan yang ketiga, saya mendapatkan 0,60 dan 60,0, maka saya mendapatkan garis persamaan ketiga yaitu X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 0. Lalu karena semua persamaan 1, 2, dan 3 memiliki tanda kurang dari atau sama dengan, maka sama seperti soal sebelumnya, yang di bagian yang diarsir adalah bagian yang di bawah, dan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 sama juga dengan soal-soal sebelumnya, yaitu jadi yang diarsir adalah bagian di atas atau samping kanan. Maka dengan itu saya mendapatkan himpunan penyelesaian yaitu adalah di sini karena terdapat semua arsiran. Dan juga saya menggambarkannya dengan menggunakan kelipatan 10, karena jika saya menggunakan dengan kelipatan 1 atau 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya, maka tidak akan muat.
Dan jika dengan 10, 20, 30, 40, dan seterusnya, maka gambarnya akan muat. Lalu selanjutnya adalah dalam berapa carakah gula, tepung, dan mentega dapat digunakan untuk membuat dua jenis kue. Terdapat 7 cara atau 70 cara. Terdapat 7 cara karena terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik atau 7 cara yang dapat kita gunakan untuk membuat kuenya. Dan kenapa 70 cara? Karena saya menggambarkannya dalam kelipatan 10, maka 7 kali 10 ada 70 cara. Cara pertama adalah 10,10, lalu 10,20 di sini, lalu 10,30 di sini, 20,10 di sini, 20,20 di sini, 20,30 di sini, dan terakhir ada 30,10 di sini. Lalu yang terakhir adalah tentukan jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat. Jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat adalah 50 kue, yaitu dengan satu cara, yaitu cara dengan titik 20,30, yaitu adalah di sini. Maka dengan itu kita dapat memperoleh cara dengan jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.